Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan beberapa syafaat yang diberikan di hari kiamat nanti, ya, baik itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga yang bisa diberikan oleh yang selain beliau. Kita telah jelaskan ada 8 bentuk syafaat yang diberikan pada hari kiamat nanti. 3 syafaat yang merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun 5 syafaat lainnya ini juga dimiliki oleh yang selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau diberikan oleh yang selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah kita sebutkan juga syarat, ya, diberikannya syafaat ada 2. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi si pemberi syafaat. Dan yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberi syafaat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallah liman yasha'u wa yardha. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-26 Allah berfirman, ya, dan betapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidaklah memberikan manfaat sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian liman yasha'u wa yardha, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, ini ayat yang mengumpulkan 2 syarat berlakunya syafaat, atau berlakunya syafaat. Yang pertama adalah setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafaat itu diperuntukkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Dan telah kita bahas juga kemarin, mungkin ada yang bertanya, gimana Ustadz kok ada syafaatnya Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib, padahal Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, wa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yang di atas kesyirikan. Nah, itu kok dia diberikan syafaat oleh Rasulullah, padahal tadi syaratnya apa? Syaratnya harus orang yang Allah ridhoi. Maka jawabannya, barakallahu fikum, ini adalah kekhususan bagi Rasulullah dan kekhususan bagi Abu Thalib. Ya, kemarin kita telah jelaskan, ini merupakan, ya, khassatun bihi. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada hakikatnya atau hukum asalnya orang-orang kafir ini tidaklah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mendapatkan syafaat. Hanya saja, ya, karena ini adalah permintaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga jasa dari Abu Thalib yang demikian besar terhadap dakwah, maka dikecualikan. Abu Thalib ini mendapat perlakuan khusus, ya. Dan syafaatnya pun bukan berarti dia dikeluarkan dari api neraka, hanya diringankan saja. Hanya diringankan saja, ya, azabnya di api neraka. Dan seringan-ringannya azab di api neraka disebutkan dalam hadis, ketika seseorang menginjak permukaan neraka, maka ubun-ubunnya mendidih. Ya, ubun-ubunnya mendidih. Maka ini jawaban bagi orang yang bertanya, ya, seolah-olah ada kontradiksi, kenapa kok Abu Thalib itu diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Itu penjelasannya.
Baik, sekarang kita akan masukkan ya pembahasan terakhir tentang hari kiamat. Nah, ini beliau akan menutup pembahasan tentang hari kiamat ini dengan pembahasan tentang dikeluarkannya penduduk api neraka, ya, dikeluarkannya penduduk api neraka dengan rahmat dari Allah tanpa adanya syafaat siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebagian manusia pelaku maksiat dari api neraka tanpa melalui proses pemberian syafaat. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan judul di sini oleh pensyarah Ikhraju ba'dil usati minan nar bi rahmatillahi bi ghairi syafa'atin wattisa'il jannah an ahliha. Ya. Bab tentang dikeluarkannya sebagian pelaku kemaksiatan dari api neraka. Jadi sebagian ya, tidak seluruhnya. Bab dikeluarkannya sebagian pelaku kemaksiatan dari api neraka bi rahmatillah dengan rahmat Allah bi ghairi syafa'ah tanpa adanya syafaat. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan syafaat. Nah, ini ada yang dikeluarkan tanpa pemberian syafaat. Qala wattisa'ul jannati an ahliha. Demikian juga bab ini membahas tentang luasnya surga. Ya, luasnya surga. Jadi para penduduk surga walaupun banyak, mereka tidak akan berdesak-desakan dalam surga. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bi ghairi syafa'ah. Antum bisa lihat di layar ya, ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yukhrijullahu minan nari aqwaman bi ghairi syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari api neraka ya sejumlah kaum, ya suatu kaum bi ghairi syafa'ah, tanpa adanya syafaat. Jadi ini di luar pembahasan kita kemarin. Kalau kemarin itu dengan syafaat. Dengan syafaatnya para nabi, orang-orang saleh, para siddiqin, syuhada, para malaikat. Nah, ini dikeluarkan tanpa adanya syafaat. Lantas kenapa mereka dikeluarkan dari api neraka? Bal fi fadlihi wa rahmatih. Ya, bahkan dengan keutamaan dan rahmat Allah. Allah ingin menunjukkan rahmatnya, bas. Ya. Allah ingin menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, sampai-sampai di hari kiamat pun Allah masih menunjukkan apa? Keutamaan dan kasih sayangnya. Ya, wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Maka mereka ini akan tinggal di surga sebagai tambahan dari orang yang sebelumnya sudah masuk dunia. Ya, setelah semuanya masuk surga ditambah lagi dengan orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya. Fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhumul jannah, maka Allah menciptakan satu kaum dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Nah, ini penjelasan ini tentang dikeluarkannya ya sekelompok manusia, ya dikeluarkannya sekelompok manusia dari dari api neraka. Baik. Kemudian dalam syarahnya Syekh Fauzan mengatakan, lamma dzakara Syekh rahimahullah anna min anwa'i syafa'at allati taqa'u bi'idznillah asy-syafa'ata bi ikhraji ba'di man dakhalahu nar minha. Setelah beliau menyebutkan bahwa termasuk syafaat-syafaat yang akan terjadi dengan seizin dari Allah adalah syafaat untuk mengeluarkan sebagian orang yang sudah masuk neraka. Wa dzakara huna annal khuruja minan nar lahu sababun akhar. Jadi setelah beliau sebutkan bahwa di antara bentuk syafaat adalah ya dengan syafaat itu penghuni neraka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini pembahasan kita kemarin. Nah, maka di sini beliau menyebutkan, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka tapi sebabnya beda. Bukan karena syafaat. Ya, apa sebabnya? Wa huwa rahmatullahi subhanahu wa fadluhu wa ihsanuh. Sebabnya adalah rahmat Allah, keutamaan Allah dan perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semata-mata kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya, ini merupakan ya, ini lagi-lagi menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai ketika orang-orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, Allah memperlihatkan rahmat dan kasih sayangnya. Ada di antara mereka yang Allah keluarkan dari api neraka. Taib, fayukhriju minan nari min usatil muwahhidin man fi qalbihi adna mithqala habbatin min iman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan dari api neraka ya orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhidin. Syaratnya apa? Dia itu bertauhid. Ya, walaupun dia melakukan kemaksiatan, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya barakallahu fiikum, ya, kita harus benar-benar menjaga tauhid kita. Kenapa? Karena ini merupakan syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga. Ya. Tanpa tauhid, ya, sebaik apapun amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia selama dia hidup di dunia, yang demikian tidak bermanfaat. Ya. Sebaliknya barakallahu fikum, sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia ya menjaga tauhidnya, tidak terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan, maka rahmat Allah senantiasa terbuka baginya. Ya, inilah kenapa sebagian para dai itu sangat sangat intens untuk mendakwahkan tauhid, karena memang tauhid ini paling inti, ya, paling urgent, paling penting. Tanpa tauhid seseorang tidak akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang bermaksiat dengan maksiat yang sebesar apapun, ya, dengan maksiat sebesar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka dia pasti akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fayukhriju minan nari min usatil muwahhidin, maka Allah akan mengeluarkan dari api neraka ya para pelaku kemaksiatan dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Man fi qalbihi adna mithqala habbatin min iman, di mana di hatinya ada iman walaupun itu lebih kecil daripada biji yang paling kecil. Artinya apa? Di dalam hatinya ada keimanan, ada tauhid. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Unzuru barakallahu fikum. Allah ya tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa selain syirik, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa saja ketika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa tersebut. Ya. Allah mengampuni dosa tersebut. Makanya ya, betul-betul kita jaga tauhid kita, serius jaga tauhid. Jangan sampai terjatuh pada perbuatan syirik. Orang mau kata kita Wahabi atau apa, ya jangan peduli, ini keselamatan masing-masing. Ya. Ini keselamatan masing-masing. Berkaitan dengan keselamatan kita masing-masing. Kalau kita tidak menjaga tauhid kita, ya bisa jadi terjatuh pada kesyirikan, lalu Allah kekalkan kita dalam api neraka, na'udzubillah. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan baginya surga. Forbidden, tidak boleh masuk surga sama sekali. Ya, dia akan terus-menerus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan.
Maka hati-hati kaum muslimin wal muslimat, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, hati-hati dari perbuatan syirik. Dosa lain di bawah syirik ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan, ya Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dia melakukan syirik akbar, dia akan kekal abadi di dalam neraka. Amalan-amalannya menjadi tidak bermanfaat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalan-amalanmu dan pasti engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, pasti akan termasuk orang-orang yang merugi, naudzubillah. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya tauhid. Qala wa fil hadithi al-muttafaq alaih, dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadisnya hadis qudsi, syafa'atul malaikatu wa syafa'un nabi. Ya, para malaikat memberikan syafaat, demikian juga para nabi. Ya, wa syafi'al mu'minun, dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Semuanya sudah memberikan syafaat, ya. Tidaklah yang tertinggal, artinya tidaklah yang belum, ya artinya yang belum memberikan menunjukkan kasih sayangnya atau menunjukkan kepeduliannya, illa arhamur rahimin, melainkan Allah yang Maha Penyayang. Fayuqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil, ya, satu genggam, ya, mengambil dengan genggamannya, dengan satu genggam dari api neraka, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, suatu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ya, tapi dalam hatinya terdapat keimanan. Dalam hatinya terdapat keimanan. Al-hadis, ya, hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala setelah para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, kemudian orang-orang yang beriman kaum mukminin memberikan syafaat, barulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya dengan mengambil segenggam penduduk api neraka lalu memasukkannya ke dalam surga. Kemudian kata beliau, ya, baik, wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Maka kemudian, ya, mereka pun tinggal di surga setelah semuanya memasuki surga tersebut dari kalangan penduduk dunia. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah. Maka Allah menciptakan satu kaum dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, kata beliau, wa yabqa fil jannati faddun ay muttasi'un. Ya. Dan tinggallah mereka di surga, ya, dalam keadaan yang sangat luas. Aman dakhalaha min ahli dunya, dari yang memasukinya berupa penduduk dunia. Maksudnya di sini walaupun banyak orang yang masuk ke dalam surga, surga tuh nggak bakalan sempit. Barakallahu fiikum. Artinya surga ini akan selalu luas. Surga akan selalu luas. Li'annallaha wasafaha bis-sa'ah, karena, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkannya dengan sifat luas. Arduhas samawati wal ard. Luasnya surga tersebut seluas langit-langit dan bumi. Fayunshi'ullah ay yakhluqu wa yujidu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan aqwaman, suatu kaum, ay jama'at fayudkhiluhumul jannah, yang Allah akan masukkan di mereka, dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga bifadlihi wa rahmatih, ya, dengan keutamaan dan rahmat Allah. Li'annal jannata wa rahmatuhu, ya, yarhamu biha may yasha. Karena surga itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan surga itulah kemudian Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki.
Amman nar fala yu'adzibu fiha illa man qamat alaihi hujjatuhu wa kadzdzaba rusulah. Adapun neraka, maka tidaklah Allah mengadab di dalamnya kecuali orang-orang yang telah ditegakkan padanya hujjah. Artinya telah sampai kepadanya dakwah dan dia tetap mendustakan para rasul atau mendustakan ajaran para rasul alaihi salatu wassalam, alaihimussalatu wassalam. Ya, jadi semua orang akan masuk surga kecuali siapa? Ya, orang-orang yang telah tegak baginya hujjah dan orang-orang yang mendustakan risalahnya para rasul, mendustakan ajarannya para rasul. Inilah orang-orang yang akan tetap berada di dalam neraka. Baik. Kemudian beliau tutup pembahasan ini, ya, ini closing statement dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab kejadian-kejadian pada hari akhir. Kata beliau, Anda bisa lihat di layar, ya, ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah minal hisabi was thawabi wal iqabi wal jannati wan nar fa tafasilu dzalika madhkuratun fil kutub al munazzalati minas sama. Ya, dan berbagai peristiwa yang terkandung atau yang terjadi di negeri akhirat, baik itu berupa hisab, demikian juga balasan dan hukuman, serta surga dan neraka, serta perinciannya, itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Jadi kitab-kitab samawiyah ini semua, ya, sudah berbicara tentang balasan yang akan diperoleh di hari akhir nanti. Ya, jadi bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga kitab-kitab sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang balasan di hari kiamat nanti atau di hari akhir nanti. Wa asari minal ilmi al-ma'thur anil anbiya, demikian juga asar, ya, berupa ilmu yang, ya, diriwayatkan dari para nabi. Ya, riwayat-riwayat dari para nabi. Ya, jadi bukan hanya kitab suci mereka saja, tapi apa yang diajarkan oleh para nabi. Ini juga telah menyebutkan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada hari kiamat nanti. Wa fil ilmil mauruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari ilmu yang telah diwariskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, min dzalika, berupa perkara tersebut, yakni pengkhabaran tentang hari akhir, ma yashfi wa yakfi faman ibtaghahu wajadah. Yang demikian itu sudah mencukupi, sudah memuaskan, yashfi memuaskan, wa yakfi dan mencukupi bagi siapa yang mencarinya, pasti dia akan mendapatinya. Ya, maksudnya beliau di sini barakallahu fiikum, yang namanya perkara akhirat itu adalah perkara yang gaib. Ya, bagi siapa yang ingin mengetahui tentangnya, maka dia kembali kepada wahyu, tanpa perlu kemudian dia mengarang-ngarang sendiri atau mendengar dongeng-dongeng yang ada. Ya, cukup kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dapati, ya, penyebutan yang cukup terperinci tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Kata Syekh Fauzan di sini, wa qauluhu wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah ila akhirih, lamma dzakara rahimahullahu taala ma dzakara min ahwali yaumil akhir wa ma yajri fihi, ahala 'alal kitabi wa sunnah fi ma'rifati tafasir al-baqiyah mimma lam yadhkurhu. Setelah Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan tentang perkara-perkara hari kiamat, apa yang terjadi padanya, beliau pun, ya, mengisyaratkan kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengetahui perincian yang belum disampaikan oleh beliau. Jadi beliau di sini mengatakan bahwa saya sudah menyampaikan, ya, dalam bab ini, ya, perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Tapi di sana masih ada lagi perincian-perincian yang lebih mendetail dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka barang siapa yang ingin mendapatkan tambahan, silahkan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, lianna dzalika min ilmil ghaib, karena ini merupakan perkara ghaib. Alladzi la yu'rafu illa min tariqil wahyi,
yang tidak akan kita ketahui kecuali melalui perantaraan atau melalui jalan wahyu. Ya, jadi mau tidak mau kalau Anda ingin mengetahui tentang kejadian di hari kiamat secara terperinci, ya kembali kepada dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perkara gaib ini merupakan perkara yang perkara hari kiamat merupakan perkara gaib yang tidak bisa kita ketahui melainkan dari wahyu. Dan demikian selesailah kita, barakallahu fikum, dari pembahasan kejadian-kejadian pada hari akhir nanti. Ya, iman kepada hari akhir, ya, ini termasuk rukun iman, ya, dan kita sudah pelajari, kita sudah bacakan banyak bab, ya, dalam permasalahan ini. Insya Allah besok kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Nah, ini juga penting. Ya, ini juga penting diketahui oleh kaum muslimin, yaitu tentang permasalahan takdir. Bagaimana sih konsep takdir yang benar menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ya, dan apa saja pemikiran-pemikiran yang keliru atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam permasalahan, ya, dalam permasalahan takdir. Nah, ini insya Allah besok mulai kita bahas. Jadi barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana tinjauan atau bagaimana permasalahan takdir ditinjau dari pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari pemahaman salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, maka monggo silahkan ikuti. Mulai besok kita akan mulai bahas permasalahan tentang takdir. Ya, baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah masih senantiasa menganugerahkan keistiqomahan dan kesempatan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama, terutama ilmu akidah yang benar, yang akan membawa keselamatan bagi kita biidznillah ta'ala di dunia dan di akhirat. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.